Kita kasih kayak videonya aja. Ini kita sharing ya tapi ya, bukan ngajari ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan Pak Frias juga bisa Pak. Siap. Menceng karena nanti saya bakalan gini. Enggak, bisa dilewatin angkanya. Bukan. Apa? Angkanya didorong aja. Nah. Oh, oke. Gimana Pak Ali? Hah? Jadi kan pengennya belajar marketing. Nah, marketingnya yang seperti apa belum tahu. Sekarang gini aku tanya deh, kamu jualan apa? Atau kamu pengen menawarkan apa? Produk boleh, atau jangan-jangan malah kamu pengen memasarkan dirimu sendiri. Berarti 3 kalau gitu. Memasarkan diri sendiri, terus yang tadi hobi saya rajut sama menyebarkan pemahaman, benar ya? Menyebarkan pemahaman Tentang yang mindfulness tadi. Oh, oke. Jadi pengen memperkenalkan dirimu sendiri, terus tentang rajut dan mindfulness gitu. Nah, itu sebetulnya gambarannya tuh kayak gini. Kamu ada di sini, ya kan? Terus habis itu ini tentang dirimu sendiri, tentang rajut, sama tentang mindfulness gitu. Ini kayak kamu mau ke mall gitu loh. Bisa jadi kalau kamu ke sini, ini tuh hilang nanti. Atau kamu ke sini, ini nanti juga hilang, ini juga hilang gitu. Jadi sebaiknya kamu pilih dulu, kamu pengennya apa. Jadi kalau misalnya ini nggak mungkin kamu bisa menyampaikan sesuatu di dalam satu waktu dan orang semuanya paham. Kamu cuma punya waktu 10 menit nyeritain tentang mindfulness, tentang rajut sama kamu siapa gitu. Kayak orang nggak sesempat itu sih untuk nonton kamu gitu. Kamu pengennya yang apa? Itu yang perlu kamu putusin dari awal dulu. Misalnya aku pengen memperkenalkan diriku sendiri gitu, sebagai seorang Ayu gitu. Ya wis, kamu tinggal putusin aja. Aku cuma mau ngenalin diriku, apapun yang ada di dalam diriku. Termasuk kamu suka rajut, termasuk kamu lagi seneng sama mindfulness. Tapi ini adalah dirimu sendiri yang perlu kamu tawarkan gitu. Atau kamu memang fokusnya mau ke rajut aja? Tapi kok kalau saya pikir kalau mau langsung mulai dengan rajut, kayak menjadi awalan yang bagus enggak gitu. Nggak ada yang bagus dan nggak ada yang nggak bagus. Jadi semuanya tinggal dijalani aja. Terus kamu fokusnya ngerjain satu dulu aja. Itu yang penting di awal gitu. Oke, kita rajut dulu, nggak masalah. Intinya kembali lagi yang kamu paling yakin dulu aja, gitu. Nanti kalau habis dari rajut ternyata orang jadi kenal, oh, ini yang bikin Mbak Ayu nih gitu. Itu ya bisa juga sebetulnya, bisa memasarkan dirimu juga. Nah, kalau di dalam marketing itu biasanya aku bakalan langsung ngeluarin rumusnya di ini, nanti ditambah ini. Gitu. Jadi di dalam marketing itu ada semacam funnel. Funnel itu begitu. Corong tuh. Jadi ada A, I, D, A, terus baru S gitu. A-nya ini apa? Bisa attention, awareness, nggak masalah kamu sebutnya apa gitu. Intinya awareness, ini interest, ini desire, ini action, ini nanti share gitu. Nah, awareness ini itu adalah gimana orang tahu kamu itu siapa dulu. Yang penting kan harus tahu dulu toh. Oh, aku pengen bikin tentang rajut-rajut gitu. Banyak, aku ngomongin brand dulu deh. Banyak brand yang promonya tuh ngeri. Misalnya buy one get one gitu misalnya. Ini kan keren banget ya. Jadi yang harusnya belinya 2, tapi malah jadi bayarnya cuma 1 doang gitu. Nah, buy one get one free ini bagus. Nggak bagusnya kenapa? Kok
udah ada promonya bagus tapi nggak bisa kemana-mana. Itu adalah karena awareness-nya kurang. Kamu promonya bagus, tapi kamu nggak promosiin, ya sama aja. Kamu punya produk bagus, masakannya enak, tapi kamu buka warungnya di dalam gang. Udah gitu kamu nggak ada palang-palang untuk ngasih tahu bahwa ini loh, aku tuh ada loh, gitu. Kalau kamu nggak ada kayak gitu, ya gimana caranya orang tahu gitu? Karena orang harus tahu dulu, biar nantinya dia tertarik, interest gitu. Kalau misalnya dia udah tertarik, itu kan dia kayak, oh ada ini toh, ada Mbak Ayu yang mau main rajut toh, gitu. Ya oh ya gitu. Kayak menarik sih gitu. Oh, kalau udah tertarik kayak gitu, biasanya dia kepo. Keponya tuh macam-macam bentuknya. Jadi ini anggap aja kayak nonton, ya kan? Terus habis itu interest nih kayak dia komentar atau like lah, like, komen gitu. Ini kalau di media sosial bentuknya nanti akan berupa view, like, komen, itu ada di interest gitu. Nah kalau kamu memang udah tertarik banget, misalnya, oh Mbak Ayu kalau bikin rajut lucu nih, ada rajut Totoro, ada rajut ya intinya tentang Ghibli misalnya, gitu. Nanti dia bakalan, kok lucu ya, caranya ternyata kayak gitu tau untuk bikin satu produk rajutan gitu. Nanti dia baru mulai save, gitu. Dia save-savein gitu, udah segala macam. Bahkan dia juga bisa nge-share juga bisa. Gitu. Share itu akan ada di sini. Bisa karena dia interest atau dia desire gitu. Jadi harganya paling murah itu adalah nonton, terus baru like, baru komen, kemudian share, baru save. Gitu. Kamu tiba-tiba nge-save gitu juga aneh. Kalau kamu nggak suka, nggak akan kamu save gitu. Semua akan diawali dari awareness dulu, gitu. Nah, kemudian di sini kok ada action? Action ini berupa apa gitu? Action itu macam-macam bentuknya. Apakah ya misalnya kamu jualan aplikasi misalnya, aplikasi buat editing, ya berarti nanti dia bakalan download. Atau mungkin kamu bakalan jualan hasil rajutanmu, nih action nih di sini nih. Atau mungkin dia pengen ikut kursus. Nah, ini di sini juga sama. Dia reservasi untuk bisa masuk ke kelasmu misalnya. Atau apapun itu. Mau beli produk digitalmu, tutorial untuk membuat apa, untuk nanti bisa dijual lagi misalnya. Ini bentuknya di action gini. Action ini dia udah di link, beli dia. Kalau aku bilangnya kebanyakan beli, karena semua hal yang kita lakukan di dunia ini, ujung-ujungnya apa? Duit, betul. Ujung-ujungnya duit gitu. Tapi semuanya akan munculnya dari awareness dulu, gitu. Nah, dari sini aja sebetulnya kita udah bisa lihat dari funnel yang sebelah sini. Jadi ini ada funnel gini, dimana masyarakatnya yang di sini nih majemuk banget, luar biasa banyak gitu. Kalau aku bilang 1000 siji gitu. Dari 1000 tuh ya satu doang yang tertarik gitu. Bener gak sih? Kayak soalnya kamu tuh aneh gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena kamu belum mulai. Sesuatu yang masih baru tuh semuanya aneh. Gitu. Jadi semua yang aneh semuanya akan ada di sini. Buy one get one gitu. Orang tuh belum tentu langsung tertarik loh. Jangan-jangan buy one get one tuh tipu-tipu, jangan-jangan ukurannya kecil, jangan-jangan nanti ada tambahan ini itu, segala macam gitu. Karena mereka cuma sekedar tahu doang. Oh, ini ada, ya udah aku cuma lihat doang gitu. Tapi kalau misalnya mereka pengen lebih lanjut, baru nanti dia, oh ini ada ini nih. Pengen lebih lanjut lagi, aku tanya-tanya nih ke CS-nya. Buy one get one tuh apa sih kak? Bla 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 segala macam ya kan. Dia nanti jadi hot lead. Hot lead. Hot lead ini ketika dia tertarik, baru dia nanti melakukan action berupa pembelian. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, Mbak Ayu pengen memasarkan atau sebagai marketing, ya pengen nunjukin si rajutan itu di mana? Kamu pengen memberitakan kepada semua orang di dunia ini, kan berarti awareness ya, biar orang jadi paham.
Itu melalui media apa? Instagram, Instagram, TikTok, TikTok, Pinterest, Pinterest, Shopee video. Shopee video. Oke, boleh. Bagus banget gitu. Tapi dari semua ini sebetulnya yang tak tangkap ada satu, di mana kamu itu sebetulnya targetnya menjalankan misi yang satu ini adalah melalui media sosial gitu. Semuanya melalui internet lah, mudahnya kayak gitu. Jadi di situ artinya kamu harus munculin ini. Kita ambil salah satu dulu aja. Katakanlah kamu mainnya di Instagram gitu. Di Instagram ini itu kita bisa menilai seberapa bagus awareness-nya dari satu kontennya kita. Konten Instagram. Ini. Kita bisa melihat kontennya ini bagus apa enggak. Bisa menjangkau banyak orang apa enggak. Dari mana? Kita menilainya dari mana? Views. Dari views gitu. Karena tadi aku udah bilang nih, nonton. Semakin banyak orang yang nonton, potensi untuk orang tertarik itu akan semakin banyak. Jadi katakanlah, wah ini majemuk nih, ada orang 1000 misalnya. Dari 1000 orang ini, itu yang tertarik itu cuma dikit sebetulnya. Nggak mungkin dong 1000-1000-nya langsung tertarik gitu. Karena kamu masih disebarkan secara umum oleh algoritmanya Instagram gitu. Nanti kalau misalnya sudah mulai jalan, kamu ngerjain tentang rajut terus gitu, baru nanti kamu punya yang namanya niche. Niche-mu apa? Rajut gitu. Orang-orang yang tertarik tentang hal-hal yang kaitannya sama rajut nanti akan lari ke tempatmu. Harapannya kita punya ini, niche-nya. Caranya gimana? Ya udah, kamu harus bahas itu, macam-macam caranya sebetulnya. Terus kamu misalnya foto tentang rajut, story tentang rajut, reels tentang rajut. Terus misalnya kamu nanti mau sharing-sharing atau chattingan gitu, atau bahkan scrolling tentang rajut. Komentar di tempat-tempat dengan konten rajut juga gitu. Nanti niche-mu itu bakalan kebentuk sendiri. Kamu scroll tuh munculnya rajutan semua. Nah, itu dia. Itu nanti akan ke sana. Orang akan tahu bahwa Ayu itu adalah konten kreator rajut. Hal-hal yang kaitan dengan merajut itu bakalan ke kamu. Gitu. Jadi semuanya ada arahannya gitu. Nah, kemudian kayak aku tadi bilang, gimana caranya biar awareness-nya bagus? Pertanyaan besarnya kan di sana. Gimana caranya awareness-nya bagus? Kamu harus dapetin ini, tetap harus dapetin niche-nya. Ya bahasnya tentang itu terus. Tentang rajut terus. Kamu mau di story, reels, feed, ya kan? Komen bahkan save, ya kan? Share-share apa segala macam ke teman-temanmu yang memang tertarik tentang itu. Bahkan kamu bisa subscribe juga ke channel-channel yang kaitannya sama rajut. Nanti apa-apa akan ke sana. Nah, niche ini sebetulnya panjang nih dia untuk nemuinnya. Nggak cuma konten gambar doang, tapi video, ya kan? Video atau visual ya. Terus tulisan juga. Tulisan ada macam-macam, ada caption, ada komen, ya kan? Macam-macam gitu. Bahkan copyright yang ada di satu konten. Jadi misalnya kalau gambar, oh ini gambar rajutan nih, katakanlah kayak gini lah, ini gambar rajutan gitu. Gambarnya rajutan udah bener. Tapi kalau kamu tambah tulisan, ya kan? Di sini misalnya cara merajut something gitu. Ini nanti niche-nya bakalan terbaca nih. Jadi di dalam fotomu ada tulisan rajutnya juga. Apa kroket ya? Apa sebetulnya? Crochet gitu. Kroket makanan gitu. Di video juga sama. Di visualnya itu ada. Sekarang
kalau aku bilang di Instagram misalnya, karena kita lagi ngomongin Instagram, itu kita masukin lagu kadang kedeteksi kan. Kayak oh ini misalnya lagunya apa yang bila nanti gitu. Muncul tuh, des gitu, tiba-tiba tuh di kontennya kita itu nanti ada judulnya sama penyanyinya. Gitu. Artinya Instagram pun sekarang juga sudah ngecek soundnya juga. Tuh. Termasuk AI aja udah ngecek juga soundnya juga sama. Gitu. Jadi segala hal itu nanti bisa kita arahkan ke satu niche ini. Arahnya ke sana. Ngomongin rajut terus, gambarnya rajut, fotonya rajut, tulisannya rajut ya kan, captionnya rajut, ngomongnya juga tentang rajut gitu. Kalau misalnya sound yang lagu tentang rajut kayaknya agak aneh nggak sih gitu. Agak sedikit gitu. Tapi kamu bisa ngomong, oke teman-teman, hari ini kita akan merajut apa misalnya. Nah, kata rajut ini itu bakalan kedeteksi sama algoritma. Nggak usah kayak gitu. Kalau misalnya di HP kamu ada internetnya nyambung, terus kamu lagi ngobrolin tentang sepatu roda misalnya, kamu lagi scrolling tiba-tiba keluar kok sepatu roda, penawaran sepatu roda, betul nggak? Nah kayak gitu. Sebetulnya data kita tuh akan dimakan oleh algoritma sekarang. Mau lewat apapun, foto, video, gambar, tulisan, suara, semua akan seperti itu. Gitu. Jadi arahnya ke sana, tulisan, caption segala macam. Arahnya kemana? Niche gitu. Ini secara organik kita akan melakukan hal semacam itu. Nah, kemudian tentunya kita bakalan coba untuk menunjukkan bahwa konten rajut ini menyenangkan. Biar orang tertarik kan sama produknya kita, sama konten-kontennya kita. Macam-macam caranya. Nah, macam-macam caranya itu baru kita pikirkan ke depannya. Gitu. Mau tanya dulu nggak? Oke, nanti dulu karena akan panjang banget gitu. Nah, kalau di dalam pembuatan konten itu biasanya ada beberapa hal yang akan kita bagi. Kayak tadi sempat bilang, aku pengennya 31 hari, berarti ada 31 konten, semuanya udah terjadwal. Bagus kalau bisa kayak gitu. Ya walaupun dengan keterbatasan biasanya suka error. Gitu. Nggak masalah. Yang penting kamu udah tahu apa-apa aja yang mau dibuat. Misal, kamu udah tahu tadi ada story, ya kan? Terus ada, kalau aku bilangnya feed aja ya. Feed yang berupa gambar. Terus habis itu reels. Ini video. Kemudian mau kamu sebutin apa lagi? Misal carousel. Gitu. Carousel tahu kan ya? Yang di slide-slide. Kita sebutnya carousel gitu. Jadi feed sama reels bisa dijadiin satu di dalam carousel. Itu juga bisa. Jadi gambar sama video itu bisa ada di satu carousel juga. Di sini kamu bisa bagi lagi nih. Oh, misalnya tentang story yang pengen kamu share apa? Tentang misalnya. Ini kita nge-share nggak perlu bikin sebetulnya. Tentang ya misalnya apa? Cara buat, tapi diingat-ingat yang namanya story itu nggak mungkin kamu lama-lama. Kita harus tahu batasan-batasan dari masing-masing pihak. Misalnya gini, story 15 sampai 30 detik. Cara bikin apa gitu? Oh, kepalanya dulu apa gitu. Kalau misalnya kayak let's make bandana gitu. Betul, itu story juga bisa. Atau kalau misalnya kamu mau video panjang, yang artinya kamu bener-bener yang satu-satu gitu itu, paling lama ada di Reels. Reels aja, Reels itu bisa sampai 10 menit saat ini. Tapi maksimalnya Reels yang bagus itu adalah di 3 menit. Gitu. Kalau lebih dari itu nggak akan disebarkan, kayak di kontenku itu. Gitu. Jadi maksimal 3 menit. Lah, terus yuk gimana? Ya udah, direkam semua, terus nanti dipotong-potong. Yang penting udah tahu satu cara, yuk gitu. Atau kalau enggak tek tek
Paham nggak sih? Oh, paham. Kayak gitu. Nanti dipisah di video yang berbeda. Betul, itu bisa. Atau kalau enggak, kamu bikinnya kayak satu rajutan. Udah bisa kan satu apa istilahnya? Kuncian ya atau apa? Stage Ya, satu stitch selesai. Terus habis itu 2, 3, yang berikutnya gitu. Gitu. Happy nggak sih orang kayak lihat, oh udah tahu kan itu cuma pengulangan. Oh ternyata cuma gitu gitu. Nah waktu mau naik misalnya kan di dalam satu stitch misalnya begitu, terus ini begitu, terus sampai sekian, nanti kan ada ujungnya kan, pengen naik. Nah naik caranya gimana? Kan caranya beda. Yang ini itu adalah repeat. Artinya orang bosen, cepetin aja. Udah tahu 1, 2, 3 kalau mau nyontoh, habis itu cepet gitu. Repetisinya dicepetin aja. Kalau udah, ini kan beda nih, mau naiknya, ini dipelanin lagi. 2, 3, cepet lagi. Jadi orang tahu, gitu. Udah kan, hasilnya apa? Bisa nggak untuk di 30 detik? Bisa, pasti bisa. Bikinnya 1 jam, 2 jam bisa. Tapi hasilnya cuma 30 detik. Orang tuh cuma butuh hasil. Nah, kamu harus tahu juga target audience, bukan target market ya. Target audience-nya itu siapa? Kalau anak muda, cuma di sini doang. Kekuatannya maksimal tuh ada di 90 detik. Ini sudah dibaca sama algoritma. Dia udah bilang kalau misalnya maksimal itu hanya di sini, di 15-30 detik. Di sini itu udah mentok banget. Selebihnya udah pasti nggak akan ditengok lagi. Apalagi kamu mainnya di TikTok. Kalau di TikTok itu makin muda lagi. Ini masih dewasa, cukup dewasa. Tapi kalau udah TikTok itu mudah banget. Dan mereka pengennya cepet scrolling gitu. Nah, segala macamnya sudah tahu. Nanti sama, yang di feed apa nih? Feed orang ternyata nggak suka gambar yang berantakan misalnya. Pengennya cuma langsung hasilnya aja. Jadi di dalam gambar misalnya Lilo and Stitch misalnya. Udah, ini jadi nih. Selesainya cuma di situ gitu. Ya udah, berarti orang cuma dikasih kosongan gini. Atau misalnya mau dibikin lebih estetik, mau ditambahi jarumnya, talinya, terus yang ini versi jadinya. Cuma pengennya kayak gitu. Nanti kebaca. Di mana konten yang menang itu pasti akan banyak yang nonton, banyak yang berinteraksi. Kayak gitu. Caranya nemuin gimana? Nggak ada cara instannya sampai sekarang. Caranya adalah kita bikin. Jadi secara teori, nanti kamu bikin, aku coba bikin yang versi clean. Catat nih, clean. Jadi Nggak ada properti. Terus habis itu di sini nanti ada cara yang berantakan. Ya kan, ini berantakan. Terus habis itu ada yang diaplikasikan. Aplikasi. Diaplikasikan tuh gimana? Misalnya hasil rajutanmu dikasih di tangan. Misalnya kayak kapibara yang di sini. Lucu tuh ya kan? Ya bisa gitu. Atau di sini di bando. Diaplikasikan. Atau mungkin cuma foto produk doang. Terus nanti di-list sepanjang mungkin. Sangat bagus ketika kamu bisa ngarang bebas di sini. Yang dilakukan di awal-awal itu cuma ngarang bebas. Aku versi ini. Coba semua. Nanti dicatat. Yang ini yang nonton sekian, yang like sekian, yang komentar sekian. Nanti dilihat. Karena apa? Karena angka, ya kan? Itu suci. Lah nggak bisa dilawan kok, udah angka itu udah suci gitu. Jadi data yang bagus itu ketika ada angkanya. Ketika ini yang kayak gini, ternyata yang clean itu biar orang love misalnya. Kan orang ya udah, tapi nggak bisa komentar apa-apa dong. Karena ya cuma ya udah bagus aja, ya cuma tak like aja. Kalau misalnya aku pengen yang ada orang komentar misalnya. Orang komentar kira-kira yang gimana? Kalau kamu nonton tentang rajutan orang-orang yang udah bikin, kamu komentar karena apa? Yang udah diaplikasikan. Udah diaplikasikan misalnya. Lucu ya. Jadi gitu.
Kak itu caranya gimana gitu. Apalagi kalau kamu bilang di sini diaplikasikan, terus ya, yang pengen tahu caranya DM ya, ketik DM misal gitu. Udah, nanti kamu kasih tahu caranya. Nanti diarahkan ke misalnya ke Instagram, dari Instagram ke YouTube yang unlist misalnya. Nggak semua orang bisa tahu. Tapi ketika dia bilang DM, nanti kamu kirimin. Happy dong dia. Besok, oh iya aku diajari. Besok lagi ya. Kak DM lagi kak, yang ini kak. Kamu kirim aja. Gitu. Dan itu kamu juga banyak penontonnya sebetulnya. Ketika orang nonton, artinya itu nyangkut ke kamu, engage. Gitu. Nah ini ditemukan. Termasuk kayak feed, reel, carousel, semuanya sama. Apakah, oh ternyata videonya pengennya yang cepet. Gitu. Yang karena memang lama ya bikin rajutan itu bisa sampai berhari-hari. Kayak oh ini bikin udah capek besok lagi, besok gitu. Akhirnya jadi gitu. Atau jangan-jangan mau yang seperti apa? Itu tergantung dari kamu. Nah, untuk nemuin ide-ide ini sebetulnya adalah pakai cara yang mudah. Caranya ditiru aja. Jangan mikir. Niru konten yang lain. Kamu tinggal cari orang dengan niche rajut yang kamu follow, terus habis itu dilihat, oh aku pengennya lihatnya di Reels tuh. Weh, ini ada yang 1 juta nih. Misalnya dia lagi ngetren apa nih? Bikin apa misalnya? Bikin rajutan boneka lontong misalnya. Jadi kamu tinggal contoh aja. Oh, aku tak bikin lontong juga. Nanti apa lagi? Bikin. Kamu tinggal nyontoh aja. Karena ide-idenya ini itu akan banyak terus dan bergulir terus. Capek. Kamu mikirnya capek, bikinnya capek, ngeditnya capek. Posting jadi males. Akhirnya postinganmu sedikit, awareness-nya rusak. Gitu. Di awal-awal pasti nggak ada yang nonton. Kecuali kamu tahu caranya. Nah, itu. Sini dulu lah, kamu mau tanya apa? Aku jadi lupa mungkin. Kalau ngupload itu harus setiap hari atau gimana? Karena aku pernah lihat kayak ya konten kreator memberikan tips gitu harus upload setiap hari. Oke. Biar algoritmanya bagus. Betul, terus? Itu apakah betul yang seperti itu atau ada cara lain yang lebih efektif? Cara yang lebih efektif tuh maksudnya cara yang lebih pintar gitu ya? Kalau aku lebih happy, aku nggak pinter. Misalnya aku merasa aku pinter, takutnya nanti jadi keminter. Aku lebih seneng kerja keras itu. Jadi kalau aku suka pakai analogi dadu. Nah, kamu punya dadu, kan kalau misalnya dapat mata 6, itu kan happy ya kita ya. Gimana caranya biar kontenmu ini itu bisa FYP? Kalau itu sama dengan kamu lempar dadu. Ketika kamu lempar dadunya sekali, potensi untuk dapat mata 6 itu 1/6 gitu. Tapi kalau kamu 2 kali, itu tetap 1/6. Kan 2/12. Kan potensinya tetap ke sini, kali 2 kan. Semakin kamu sering ngelempar dadunya, itu potensi angka 6 itu bakalan lebih banyak muncul. Kemungkinanmu tuh bakalan lebih gede gitu loh. Probabilitasnya tuh ada. Jadi lebih baik bikin konten yang banyak, sekuatmu aja. Nek kamu masih belum merasa mau untuk ke sana, jangan-jangan memang kamu tuh sebetulnya nggak pengen sampai di tujuan yang ini. Gitu. Lah kamu bikin orang tahu aja malas. Misalnya gini deh, kamu tadi nih jualan gorengan, enak gorengannya, di dalam gang, buka Senin Kemis, sok dong ya Jumat Sabtu, sok dong ya Minggu tok. Gitu. Orang yang mau beli kecelik, gelo enggak? Gelo lah, jane enak, meng kok ya tutup terus gitu. Kita nggak tahu jadwal pastinya. Nah itu dia. Jadi sebisa mungkin ya rajin, betul. Tapi kalau misalnya nggak bisa rajin,
Setlah kamu kira-kira seminggu misalnya satu ya satu aja, nggak usah berlebihan. Tapi orang tahu nih, oh setiap hari Jumat Mbak Ayu nih posting nih, aku jadi tahu nih. Besok aku naik ke sana ke warungnya Mbak Ayu mau beli gorengan ya jam sekian, hari sekian gitu. Mendingan kayak gitu. Kamu daripada kamu maksain kamu terus-terusan, misalnya dalam 1 bulan kamu bisa ngeset 27 hari. Bulan berikutnya kamu cuma bisa 15 karena kamu sibuk. Nggak happy orang. Gitu. Sebisa mungkin jumlahnya yang banyak. Sekuat kamu aja. Kan kita pasti punya ya ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kalau kamu merasa bahwa hal tersebut sangat penting buat kamu bakalan ngejar ini. Apa? Kan tadi Mbak Musli bilang kalau jangan mikir ide konten ya, tiru aja. Nah, kalau misalkan tiru vlog ketik vlog tanpa ada ciri khas, itu bagus nggak ya? Atau kalau untuk awalan nggak apa-apa? Kalau yang buat kamu, pasti nggak ada kamu lain yang buat. Itu udah sesuatu yang unik. Lah yang bikin Mbak Ayu kok ini beda. Tanganannya beda. Lebih rajin misalnya, lebih cepat misalnya. Nanti muncul sendiri. Sesuatu itu nggak bisa kamu temuin dalam dirimu dengan cepat sebetulnya. Misalnya, aku tahu nih, aku jago nulis gitu. Jago nulis ini tuh nggak tiba-tiba muncul. Ya karena aku sering nulis aja jadi muncul. Oh, orang jadi ingat kalau di tempatku itu adalah tempat yang banyak tulisannya, banyak catatannya, banyak angkanya gitu. Orang jadi inget tuh, mudah gitu. Nah, nanti kamu yang apa? Itu jalan dulu aja. Kalau kayak kan kayak setiap konten kreator ada slogannya masing-masing kan ya. Itu cara menemukannya itu gimana nih? Atau kayak Mas itu kan di yang terbaru mesti ketawa dulu. Oh ya? Ciri khas gitu. Bahkan aku nggak tahu gitu. Ya udah nanti aku ketawa. Ketawa dulu Mas Li. Ciri khas gitu. Ciri khas itu akan selalu menjadi aneh dan membuat kamu jadi cringe. Kalau kamu buat sendiri. Misal, kayak kamu tiba-tiba kedip gitu. Ganggu, merinding aku. Gitu. Kalau kamu tiba-tiba kedip, lama-lama kayak, ya apa sih gitu. Ya bisa dia bikin gitu. Maksudnya kayak banyak kreator yang dia punya niche sendiri, terus ya abis itu ada sesuatu ciri khas ya aku bilangnya gitu. Tapi ternyata enggak begitu banyak yang benar-benar punya ciri khas itu. Justru ciri khas itu ditemukan oleh penontonnya sendiri. Jadi gini, aku pernah lihat ada satu konten mbak-mbak gitu, dia sebetulnya kontennya juga bagus sebelum dia jadi yang sekarang. Terus habis itu dia ada satu konten yang dia masak tuh dengan muka yang creepy gitu. Dia ketawa. Pasti tahu kan? Itu ternyata ditemuin sama audiensnya. Jadi coba masaknya sambil senyum gitu, senyumnya ditahan, terus habis itu dikasih lagu yang creepy gitu. Terus dia kayak psikopat gitu. Kayak, nah, itu ditemuin sama orang lain gitu. Jadi kamu nggak usah nyari gitu. Nggak usah nyari. Intinya sesuatu yang pengen kamu buat itu, atau sesuatu yang membuat kita jadi nggak segera bikin konten, ditinggal dulu aja. Gitu. Lagi. Apalagi? Belum. Oke. Kalau belum, berarti tak kasih tahu sesuatu yang bikin kamu kuat di sini. Di awareness-nya. Orang kenal sama kamu itu adalah tujuan yang pertama banget ada di sini. Itu kayak kamu ya di lautan gitulah. Nah, kalau misalnya kamu pengen tetap terus-terusan kayak gitu kan, kayak mancing itu kan lama banget ya kalau di laut ya. Apalagi kita nggak tahu laut yang mana yang perlu kita mainin gitu. Ya,
Kamu harus lebih sabar. Tapi sabar itu ada batasnya selalu. Kamu bakalan capek kalau kamu nggak tahu tujuanmu itu sebetulnya nemuin apa. Dapatnya kecil misalnya, mancingnya udah di laut kan. Beda sama mancing di akuarium, pasti dapat. Orang ukurannya kecil. Tapi kalau di laut, gede, terus kamu dapatnya ternyata dapat ikan tuna misalnya. Sekian doang gitu. Terus habis itu kamu dapat tuna. Padahal tuna tuh udah keren gitu, tapi kamu jadi sedih karena cuma dapat tuna. Itu sama, kalau misalnya kamu bikin konten yang nonton cuma 10, kamu bete, kamu berhenti nanti. Jadi 10 orang nonton itu kayak kamu lagi perform, ya kan? Bayangin aja di ruangan ini, kamu perform, terus ada orang 10 yang dengan sukarela nonton kontenmu, nonton performmu. Happy nggak? Happy gitu. Bayangin aja kalau kamu bikin konten yang nonton 300. Bayangin kamu datengin 300 orang. Ayo aku mau perform. 300 orang itu nonton kamu. Happy nggak? Tambah happy. Harusnya kayak gitu. Jangan ngelihat kayak, wah harusnya tuh ya 10.000 viewer gitu. Ya itu masa depan gitu. Tapi di awal-awal kamu cuma perform di lingkup yang kecil aja udah cukup gitu. Nanti kalau misalnya performmu bagus, kamu upgrade lagi skillmu, nanti lama-lama dia bakalan naik. Itu yang pertama. Jangan pernah ngerasa bahwa yang nonton sedikit terus kamu bete. Biarin aja. Kayak Mbak Okta tuh. Penontonnya kan stabil tuh. Stabil di bawah 1.000. Nggak masalah, tapi aku yakin kalau dia jalanin terus, mesti nanti lama-lama naik. Dia cuma belum nemu aja caranya. Gitu. Kemudian, selain awareness ini, kamu harus tahu bahwa ada tujuan yang lebih besar lagi, yaitu adalah action. Nah, actionnya apa? Kamu harus tahu. Jadi jangan aku cuma bikin konten rajut doang penginku. Nggak boleh kayak gitu doang. Tapi kamu harus mikir bahwa dengan aku bikin konten rajut, aku pengen apa? Kamu jawab. Produknya dibeli misalnya. Kamu harus tahu tujuannya itu. Jadi nggak asal kamu bikin doang. Kalau kamu cuma bikin konten doang, yuk nggak tahu habis itu kontennya mau buat apa, mendingan nggak usah. Ini omongannya dihapus semua aja. Itu cuma buat kamu seru-seruan doang. Jadi kamu, alah nggak ada yang beli nggak apa-apa. Aku memang nggak ngejar di situ kok. Gitu. Kamu harus punya tujuan besar dulu. Actionnya apa? Audiensmu ini mau ngapain? Kalau misalnya dia udah tertarik nanti. Itu kamu harus tentuin dari awal. Tawarin dari awal. Aku mau jualan nih guys, tapi sebelum jualan aku pengen nunjukin kalau aku bisa. Nggak masalah. Screenshot itu aja. Kayak Kak Kev. Tahu nggak? Ganggu. Nyebeli. Nggak ganteng. Tapi sok ganteng. Tapi dia dengan ke-cringe-nya dia itu. Diterusin. Duitnya banyak sekarang. Yang penting dia tahu tujuannya mau kemana. Oh, aku dengan cringe-nya ini, besok kalau misalnya aku sudah terkenal sebagai cowok yang cringe, sok ganteng, sok keren, berikutnya yang terjadi apa? Ya udah, ada brand masuk. Ketika brand masuk, bakalan tak bawa dengan style yang ini. Gitu. Dia tahu pasti kedepannya akan seperti itu. Kalau yang nonton cuma sedikit, 10 doang, atau 100 doang, atau 1000 doang, nggak masalah. Ada caranya. Kita share lagi nanti. Yang penting kamu bikin kontennya dulu, nanti kita sharing tentang gimana caranya yang nonton tuh banyak. Kembali lagi, ketika produkmu bagus, tapi ternyata nggak banyak orang yang tahu, sayang. Caranya gimana? Kita push. Biar nanti setidaknya tambah 0,1 dalam 1 hari. Sebetulnya ini ada gininya, 20.000 dalam sehari. Kita bisa sampai di sana. Tapi setidaknya kamu harus tahu ini dulu. Itu, marketing tuh gitu. Ada funnel yang harus kita lewati. Sekarang aku gantian nyeritain tentang komplainku. Komplain. Kita di double decker, ini gila.
luar biasa, ngeri banget, bahkan mengganggu. Banyak orang yang dapat kontennya kita terus-terusan, double decker terus setiap hari. Ada yang sehari dapat 7. Kocak, ngeri gitu. Karena tadi ada cara ini kita udah jadi dalam 1 bulan kita udah bisa posting puluhan konten, baik itu story, feed, reels, reels. Itu gila nih, 2 nih. Akhirnya banyak dong orang yang tertarik. Dibuktikan dari guest comment-nya itu paling banyak tahu adalah dari sini kan, sosial media. Terus akhirnya dia tertarik kemari, ya kan. Terus habis itu ada juga mereka yang mau tanya-tanya dulu, reservasi segala macam lewat sini. CSO-nya cukup oke kalau aku bilang. Kenapa oke ya? Karena kita semua udah punya sistemnya. Akhirnya dia beli, luar biasa dong, ya, dilayani segala macam. Hal ini itu terjadi karena satu hal ini sebetulnya. Kayak aku tadi bilang, 1001. Dari 1000 yang nonton, 1 yang beli. Lah, terus habis itu setelah perjuangannya ini, itu orang tuh akan kembali lagi ke sini, ke awareness lagi. Kan udah makan, udah beli di sini kan. Terus besok pulang lupa sama double decker. Kita ingetin lagi dong. Terus ngulangi lagi. Nah, ternyata sekarang ada transformasi baru dalam marketing di mana orang itu tidak tahu satu informasi hanya dari brandnya doang. Bukan dari sellernya doang. Kita sebagai brand di double decker, kita di sini doang. Nah, itu ternyata udah nggak berjalan lagi. Nggak sebagus kalau misalnya ada S atau share. Bayangin aja, Mbak Ayu makan di double decker, ya kan? Terus habis itu melalui ini, terus di double decker, ternyata Mbak Ayu nge-share. Cah, mamune double decker loh, jebol 50.000 loh, udah bisa makan nongki sampai malam, ya kan? Seru, tempatnya bagus, difotoin, pelayanannya oke apa segala macam, makanannya enak. Kamu nge-share di sini. Orang belum sampai di awareness, belum benar-benar tahu Instagramnya double decker, mereka tuh udah interest dulu. Wih, apa tuh? Oh iya toh, di mana toh emangnya? Ini weh, reservasi weh, langsung dia desire, reservasi, langsung action, beli. Enak toh, nggak usah pakai ini toh, hemat kita, hemat banget. Budget marketing itu akan minim kalau misalnya ada share. Pertanyaannya sekarang, targetnya kita itu sebetulnya ada share juga berupa story dan review. Gitu. Kalau dalam 1 pekan itu tidak banyak yang melakukan hal ini, artinya kita nggak bisa menghemat yang sebelah ini. Ya, aku nggak nyalahin karena nggak semua orang tahu tentang skema ini. Tuh. Tapi kalau udah tahu, harusnya mereka tuh bakalan mengupayakan ini. Tiba-tiba ini ada 70 story per pekan. Reviewnya 70. Weh, ini best gitu. Aku ngitungnya gini deh, pakai angka biar lebih enak lagi. Awareness itu katakanlah ada 1000 orang. 1000 orang nonton kontenku. Terus habis itu yang tertarik itu cuma 10%-nya. Yang bener-bener, aku pengen banget itu, 10. Yang beli 1. Yang nge-share mana? Yakin 1 ini bakalan nge-share? Belum tentu kan? Itu. Oke, kita tingkatin lagi. Ini 10.000. Ini 1.000. Dari 10 nge-share 1. Gitu. Kita ngejarnya gini. Ini share-nya 1. Kalau misalnya yang nge-share 1 ini bisa menghemat ke sini, kan lebih happy toh. Kita nggak perlu ngeluarin duit 10.000.
kita cuma ngeluarinnya 10%-nya doang. Jadi dengan adanya kegiatan share ini melalui story dan review, itu kita sudah menghemat budget 90%. Happy nggak toh? Kita bisa gunain buat hal-hal yang lain gitu. Ini alasan kenapa harusnya teman-teman bantu untuk bikin orang biar story di sini, biar review di sini. Senjatanya banyak. Gitu. Untuk mengeluarkan view, ya kan, orang jadi nonton 10.000 view ini nggak sedikit tentunya, bener nggak? Katakanlah untuk mendatangkan 10.000 view, kalau misalnya Mbak Ayu sendiri punya konten, kira-kira butuh effort sampai seberapa? Katakanlah duitnya 1 juta misalnya, sampai nggak ke sini? Atau 100.000 deh gitu, sampai nggak untuk bisa bikin orang kayak gini gitu. Nah, anggap aja 100.000 biar orang mau nonton sekian gitu. Ini budgetnya kita. Terus habis gitu, kita cuma kasih mereka apa sebetulnya? Ini budgetnya harusnya ngejarin ke sana, tapi kita langsung ke sini. Budgetnya berapa? Kita ngasih apa? Orang yang nge-share? Satu apa? Ice cream. Harganya berapa? 5.500. Ini dibanding ini, gitu. Cuma 5% doang. Hematnya luar biasa. Gitu. Ini alasan kenapa kita harus ngejar ini secara gila-gilaan. Karena di dalam marketing itu terjadi kegiatan ini. Gitu. Belum tentu orang udah tertarik, tanya-tanya, terus CSO-nya kurang, akhirnya nggak beli juga ujung-ujungnya. Jangan sampai kayak gitu, eman-eman. Tapi dengan share itu kita bisa hemat 90%-nya kita. Budget marketingnya hemat banget. Gitu. Itu tentang marketing. Bisa kita share lagi, banyak hal tentang marketing, tentang ini, itu ada caranya juga. Ada detail. Bahkan nggak usah ngomongin kayak gitu. Ini kan bagian kecilnya. Story itu gimana harusnya. Ini tuh ada caranya sebenarnya. Caption ada caranya. Gimana cara biar orang komentar? Ya ada caranya juga. Caranya yang nonton cuma 1.000 jadi 10.000 atau 20.000, ada caranya juga. Gitu. Ceritanya panjang. Tapi semua diawali dari apa? Awareness. Kita bikin konten dengan needs tertentu. Gitu. Kamu mau jual apapun, kalau kamu tahu caranya ini, udah. Hey! Ada lagi nggak? Ini videonya udah panjang, weh. 28 menit ya. Ya. Betul. Dan kamu nggak perlu takut kamu dikenal sebagai siapa atau kamu pengen ngajari kayak gimana. Karena kalau kamu udah punya ilmunya, tanpa kamu harus punya catatan, tanpa kamu harus persiapan, kamu bisa nulis semua ini. Itu yang perlu kamu ingat. Kalau kamu memang jago, nanti kamu bisa jual kok. Tapi aku levelnya baru level 3. Nggak apa-apa, berarti kamu jual ke level 2 dan level 1. Nggak usah takut, pasti ada pasarnya. Kalau kamu udah level 5, kamu bisa jual ke level 3. Nggak mungkin level 3 jual ke level 3. Aku wis mudeng gitu. Nggak akan dibeli. Tapi kamu kalau jual ke bagian sini, itu pasti bisa memunculkan potensi pembelian. Levelmu di mana? Ya itu. Bukan karena tua, bukan karena muda, bukan karena kaya, bukan karena belum kaya, tapi intinya memang nggak semua orang tahu tentang satu hal. Aku tahu tentang ini, belum tentu aku tahu tentang kamu ngerjain apa juga. Tentang crochet. Itu aku yang nggak tahu caranya. Gitu. Kalau aku tertarik, aku beli aja daripada aku bikin. Karena aku nggak tahu. Itu. Kemarin itu saya ada baca komen atau reels gitu ya. Kalau
Mm-mm. Nah, aku kan selama ini ya mikirku pakai akun itu aja. Mm-mm. Gak pernah kepikiran buat akun baru khusus yang hal baru yang tak pengen tak sharing gitu. Mm. Kalau menurut Mas Ri bagaimana? Kamu udah punya follower kan sekarang? Ada Itu modal. modal. Iya. Daripada kamu mulai dari awal, malah kamu nggak tahu siapa yang harus follow kamu. Pertama biar teman-temanmu aja yang nonton. Biar nanti kamu dikatain aja, wih influencer kita. Di awal pasti kayak gitu, tapi diemin aja. Kerjain dulu aja. Nanti kalau udah ada hasilnya kan mereka pengen belajar. Kalau itu Mas Ri, kan udah di komen tuh. Kadang tuh kalau aku baca komen influencer yang balas, ada yang bikin seru, ada yang bikin kok gitu ternyata. Ada tipsnya nggak sih membalas komen? Kamu sudah tahu caranya. Nah, dah lanjut pertanyaan lain. Belum Mas ya. Kamu sudah tahu caranya karena kamu juga balesin komen di HP kasir. Oke, baik. Sementara gitu dulu aja. Biar jadi itu kamu gitu aja. Oke, baik. Lagi? Belum ada lagi. Oke, terima kasih. Belum ada lagi. Silahkan subscribe. Bentar. Itu.